Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat, panjenengan melihat di sini saya memegang sebuah pusaka. Ini saya dapatkan kapan hari? Ini sebelum lebaran sobat. Ini saya dapatkan sudah dalam keadaan kondisinya bersih seperti ini. Nah, memang apa ya, bisa dikatakan ini adalah pusaka yang terawat gitu. Dan untuk dibilangnya pun juga terawat sobat, karena apa? Karena kalau saya melihat ini sama teman saya sudah dalam keadaan diwarangi. Ada cerita unik ini dari pusaka ini. Jadi waktu itu saya tahu dari fotonya, itu saya sudah jatuh hati sebenarnya dengan pusaka ini. Jatuh hati dari mananya Mas Tony? Saya waktu itu sekilas ada pusaka unik gitu loh. Ada pusaka unik dari warangkanya ini sobat. Ini warangka yang unik banget gitu loh. Nah, saya belum pernah tahu untuk di warangkanya kok ada warangka kayak gini gitu loh. Jadi kalau nggak salah ada yang bilang ini Gagrak Ponorogo, ada yang bilang seperti itu. Kalau saya salah silakan dibenarkan. Silakan kalau panjenengan ada yang tahu ini Mas Tony ini adalah dari warangka Gagrak daerah ini, silakan kalian tulis di kolom komentar sobat. Nah ini ada ceritanya kapan hari ya, teman saya itu saya bertanya kepada beliau, Mas, untuk di pusakanya ini saya ingin mendapatkan sedikit cerita gitu loh dari pusaka ini. Karena apa? Karena saya waktu melihatnya pertama kali ini kok ada perasaan apa ya, perasaan sangat tertarik banget loh dengan pusaka ini gitu loh. Ini Mas Tony pusakanya orang kaya katanya gitu. Saya wah, pusakanya orang kaya. Iya, pusakanya orang kaya, rumahnya blegedu katanya gitu. Saya gini, blegedu itu apa gitu loh. Blegedu itu rumahnya besar Mas Tony. Jadi beliau adalah orang kaya, rumahnya besar, PNS katanya gitu. Oh berarti gini, pusaka ini miliknya orang kaya, berarti bekasnya milik orang kaya. Iya benar Mas Tony. Terus saya iseng-iseng bertanya kepada beliau, nah, orang kaya kok pusakanya dijual gitu. Jadi gini sobat, jangan salah gini. Terkadang ada loh ya, orang kaya itu menjual pusaka leluhurnya. Itu memang ada. Dan itu memang nyata gitu loh. Kenapa Mas Tony kok dijual? Mungkin gitu, ada yang satu, ada yang takut gitu loh, ada yang tidak ingin merawatnya, jadi biar tidak apa ya. Oh iya ya. Dengan oh oke. Atau siapa ya? Iya leres. Oh iya leres. Oke. Makasih Mas. Dapat kiriman paket. Mungkin setelah video ini mungkin akan saya ini ya, akan saya review biar sekalian gitu loh. Ini masih kotor, dalam keadaan masih kotor, masih berkarat. Kemarin tuh saya mendapat apa ya, pusaka ini kok sangat menyenangkan di hati gitu loh. Akhirnya terus saya mahari. Oke, kita lanjutkan lagi sobat untuk mengulas di pusaka ini. Nyampe mana tadi ya? Nyampe kenapa orang kaya kok juga memaharkan pusaka leluhurnya. Jadi gini, memang sebagian orang itu bukan orang biasa saja, orang kaya pun juga ada yang memaharkan gitu sobat untuk di pusaka-pusakanya. Dan biasanya gitu, pusakanya orang kaya itu lebih terawat daripada pusaka yang kebanyakan gitu loh. Pusaka ini dimaharkan bisa jadi untuk penerusnya atau dari anak keturunannya itu tidak mau merawat pusaka. Ada yang seperti itu. Ada yang takut gitu loh, takut karena ceritanya. Karena ceritanya sudah terlanjur negatif gitu loh. Jadi akhirnya takut, udah daripada di rumah sini mending dijual saja gitu. Karena ada juga gitu, tidak dijual tapi diberikan gitu loh. Teman saya itu ada yang seperti itu, beli lemari, dia dapat tombak kinatah emas lagi. Nah, tombaknya itu dia tombak naga pengantin. Naga pengantin dia kinatah emas. Kata dia, saya rezeki banget ini Mas Tony. Saya beli almari, di dalamnya ada pusakanya. Dan pusaka ini Mas Tony nggak dijual tapi dikasihkan. Pemiliknya itu nggak berani memegang. Udah bawa semuanya itu. Lemari sama isinya itu ada tombaknya sudah dibawa, saya nggak berani. Itu seperti itu. Padahal sobat kalau dilihat gitu, kalau zaman dulu, nah, pusaka itu dia berkinatah, berkinatah seperti itu, ataupun juga dia berganan singo ataupun juga berganan nogo, otomatis zaman dulu itu pemiliknya bukanlah orang sembarangan,
Kalau nggak pemimpin ya orang kaya, itu seperti itu. Nah, itulah kenapa saya jadi teringat dengan salah satu teman saya juga dari Jombang. Ada, kalau nggak salah itu keturunannya ada 6 gitu. Dia mendapatkan atau apa ya, bisa dikatakan leluhurnya itu memiliki pusaka bagus banget gitu. Pusakanya bagus banget, dia berkinata emas gitu. Tapi anak keturunan ini nggak tahu sobat, nggak ada yang tahu kalau pusaka ini adalah pusaka apa ya, pusaka keluarga dan harus dirawat, dilestarikan, jangan sampai diabaikan. Itu nggak ada yang tahu. Karena apa? Karena semenjak dari leluhurnya itu meninggal gitu, sudah dibiarkan apa adanya di tembok itu. Kata teman saya seperti itu. Nah, ini loh mas, gitu. Waktu itu, ini loh mas, tinggal nunggu anaknya yang satu ini mas. Kalau anaknya yang satu ini nanti bilang ya gitu, maka akan termahar ke saya. Dan kalau sudah di saya, ini kayaknya nggak saya maharkan mas Tony. Kenapa? Ini pusaka bagus banget katanya gitu. Itulah kenapa kalau panjenengan ini sobat yang kebetulan memiliki pusaka-pusaka leluhur, nah alangkah baiknya kalau panjenengan kan memiliki pusaka leluhur itu dari garisnya itu berarti masih ada gitu loh, ada jejaknya gitu loh. Berarti leluhur saya itu dulunya seperti ini gitu. Seperti kalau untuk saya kan semuanya ini bukan dari leluhur. Saya memiliki beberapa pusaka ya, mungkin kalau 100 lebih mungkin ya gitu, untuk di kerisnya saja. Satu pun bukan dari warisan leluhur saya. Jadi saya ini murni gitu, murni memahari dari beberapa rekan-rekan Tosana Aji gitu, seperti itu. Saya sebenarnya gitu pengen banget gitu memiliki pusaka leluhur saya gitu. Sebenarnya ada dari simbah saya tapi tidak diturunkan gitu. Jadi nggak tahu sekarang sudah di mana, karena kapan hari itu saya waktu nyusul dari Pak Lek saya, adiknya ibu saya itu, saya bertanya tentang pusakanya yang ada di rumah Jatirjo. Kemana pusakanya simbah? Udah nggak ada gitu katanya. Loh, masa nggak ada? Nggak ada. Waduh, kemana gitu loh. Simbah nggak ada, beliau meninggal, pusakanya pun juga nggak ada yang merawat, anak-anaknya nggak ada yang mau gitu loh. Lalu sudah katanya nggak ada gitu, padahal sangat disayangkan sekali. Padahal inginnya pun saya juga pengen loh merawatnya, meskipun katakanlah nanti saya apa ya, kasih kompensasi gitu, nilai mahar gitu, biar apa ya, saya tidak ingin kehilangan dari pusaka leluhur gitu loh coba. Nah, saya kalau panjenengan gitu memiliki pusaka yang lalu seperti itu, alangkah baiknya panjenengan jaga sobat, panjenengan rawat. Karena apa? Karena kalau seperti saya gitu menginginkan sekali itu tidak keturutan. Di hati itu perasaan seperti apa gitu. Kita balik lagi sobat, kita akan mereview di pusaka ini. Nah, ini meskipun dia miliknya orang kaya, tapi ini dapurnya sederhana sekali. Nah, dapurnya apa ini Mas Tony? Nah, kalau nggak salah ini dapurnya Kapan Hari adalah dapur tilam ubi sobat. Loh, miliknya orang kaya kok dapurnya sederhana? Ya jangan salah gitu loh. Ada juga orang kaya memiliki pusaka ageman, pusaka piandel dengan dapur sederhana. Saya sangat yakin sekali itu ada. Karena apa? Karena saya mendapatkannya gitu loh dari teman saya. Jadi ini pusaka ini Mas Tony ini adalah miliknya orang kaya. Dari memahari itu dia nggak banyak tanya, karena sungkan gitu, sungkan dengan wibawanya orang kaya tersebut gitu loh, anak-anak turunnya gitu loh. Karena apa? Karena wah sudah, pokoknya yang penting bisa memahari pusakanya. Sudah, saya nggak mengorek informasi yang lebih jauh, bisa memaharinya saja sudah sangat senang sekali Mas Tony. Nah ini waktu itu kata teman saya, waktu itu mintanya itu ugal-ugalan Mas Tony, untuk membuka maharnya. Berapa Mas? 10 juta kan gitu. Masa seperti iya itu 10 juta Mas Tony. Aku wah. Ya mungkin apa ya, kalau untuk orang-orang kaya gitu kan, uang 10 juta mungkin tidak ada apa-apanya mungkin ya. Mungkin bagi beliau mungkin kecil 10 juta itu. Makanya membukanya 10 juta gitu. Nah, teman saya bakulan ya nggak mau, nggak kuat ini Pak, jualnya seperti apa. Nah, kita nggak tahu negosiasinya seperti apa. Akhirnya teman saya itu berhasil memaharinya, dan saya alhamdulillah berhasil juga memahari dari teman saya itu tadi sobat. Kita akan melihatnya ini bersama-sama seperti apa sih wujudnya. Oh ya,
Kalau panjenengan melihat di sini, ini untuk di gandarnya ini gandar iras ini sobat. Kalau untuk di kayunya, kapan hari saya bertanya ke teman saya, untuk di kayunya ini terembalu lawasan ini Mas Tony. Jadi ini memang gawannya. Nah, kalau panjenengan melihat dari keris dan juga warangkanya, nah seperti ini adalah gawannya. Jadi ini adalah pusaka dan kerisnya ini masih original gawannya. Ini adalah pusakanya sobat. Nah, pusakanya kok seperti itu Mas Tony. Pusakanya sederhana. Ya memang ini sederhana. Kalau di dalam dunia Tosan Aji, ini adalah dapurnya dapur tilam upi sobat. Ini adalah salah satu dari dapur sederhana yang banyak sekali beredar di dalam dunia Tosan Aji. Nah, bentuknya kalau panjenengan melihat untuk dibilahnya sobat, ini kayaknya mucuk bung. Jadi di bagian atas ini dia agak runcing. Seperti ini. Saya sangat yakin sekali ini dulunya adalah pusaka piandel dari orangnya. Nah, gitu. Lalu dia di sini ada tikel alisnya, gandiknya lugas. Nah, kalau panjenengan melihat di sini, ini bukanlah gereneng ataupun juga bukan tingil. Itu jadi memang agak sedikit korosi di bagian belakang gonjonya, sobat. Nah, seperti ini. Kalau untuk di pamornya sendiri, ini kalau untuk saya pribadi masuk di pamor ngulit semongko. Nah, ngulit semongko itu selain untuk kerezekian juga untuk relasi atau untuk pergaulan. Supel, gampang supel kepada teman-temannya ataupun juga kepada relasi bisnisnya itu seperti itu. Nah, seperti ini. Bahwasanya gini sobat, pintu rezeki itu salah satunya datang dari relasi, datang dari pertemanan, datang dari banyaknya teman. Itulah kenapa di dalam dunia Tosan Aji banyak sekali pamor-pamor untuk pertemanan gitu loh. Pamor-pamor yang untuk hubungan dengan teman itu gampang sekali gitu loh. Nah, seperti itu. Pandai di dalam membawa diri. Jadi bukan serta-merta kepada kerezekiannya, bukan, tapi lebih ditujukan kepada untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya itu agar luwes, agar supel. Itu ada yang seperti itu. Karena apa? Karena ujung-ujungnya nanti sobat, di dalam prakteknya, kalau kita banyak teman, kita banyak kenalan, otomatis pintu rezeki itu salah satunya bisa terbuka lewat jalan itu tadi sobat. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai jangan gini ya, jangan berkecil hati. Wah, pusaka saya ini pamornya ngulit semongko Mas Tony, ini pamornya umum. Jangan salah, ada keistimewaannya. Semuanya sobat, semua baik dapur ataupun juga pamor, semuanya mengandung filosofi kebaikan, mengandung doa dan harapan kebaikan bagi pemegangnya. Jangan sampai berkecil hati. Nah, ini adalah pusaka dapur tilam upi dengan pamor ngulit semongko. Ini adalah X atau bekas dari agemannya orang kaya. Nah ini teman saya waktu mendapatkannya, beliau bisa dikatakan seneng banget gitu ya. Sudah saya berhasil memaharinya Mas Tony. Saya sudah nggak terlalu mengorek dari keterangan anak keturunannya tadi. Karena apa? Karena saya sudah berhasil memahari itu, sudah sangat seneng banget gitu loh. Sudah nggak perlu cerita aneh-aneh lagi. Yang penting saya tahu bahwasanya ini adalah miliknya orang kaya di daerah tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin akan saya balik untuk kameranya biar panjenengan bisa melihat lebih detail mungkin ya nanti. Mungkin siapa tahu di antara panjenengan ini ada yang berminat Mas Tony, saya kok tertarik dengan pusaka itu, biarkan saya merawatnya. X-nya orang kaya itu, pusakanya X orang kaya itu. Akan saya balik untuk kameranya. Oke, sobat BMC, sebelum saya ajak panjenengan untuk melihat dari bilah pusakanya, saya ajak panjenengan untuk menikmati keindahan dari warangkanya. Nah, warangkanya seperti ini, sobat. Nah, ini bagian di sini nih membulat seperti ini. Ini bisa dikatakan warangkanya itu unik. Nah, warangkanya unik. Dan ini adalah kayunya kayu terembalu lawasan menurut keterangan dari teman saya. Dan ini pun juga gandar iras. Nah, waktu saya melihat pertama kali itu pun juga sebenarnya saya sudah jatuh hati sobat. Itulah kenapa saya gini. Mudah-mudahan pusaka itu berhasil saya mahari dan mudah-mudahan saya ada rezeki untuk memaharinya. Dan alhamdulillah sobat, ternyata Tuhan mengabulkan
bahwasanya cita-cita saya tadi gitu untuk bisa memahari pusaka ini akhirnya terlaksana gitu. Menjelang detik-detik lebaran gitu. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Apa ya, bisa dikatakan unik banget gitu loh sobat. Nah, ini adalah warangkanya. Coba kita akan melihat dari bilah pusakanya sobat. Nah, ini adalah bilah pusakanya, dan ini saya sangat yakin sekali bahwasanya dulu gitu sama pemiliknya ini adalah merupakan pusaka piandel pribadi. Nah, mungkin terus turun temurun ke anak keturunannya, akhirnya tidak dirawat gitu. Akhirnya tidak dirawat dan lalu dimaharkan. Itu seperti itu. Nah, kalau panjenengan melihat ini untuk di pusakanya, ini di bagian ujung ini apa ya, bisa dikatakan mucuk bung. Di bagian ujung itu dia agak runcing sobat. Nah, bilangnya seperti ini. Saya ingat dengan salah satu dari koleksi pribadi saya yang berdapur jalak sangu tumpeng sobat. Saya memiliki jalak sangu tumpeng. Dia bilahnya seperti ini. Jadi di bagian bawahnya ini dia agak lebar, terus ke atas ini dia meruncing, yang mucuk bung seperti ini. Itu menjadi salah satu dari koleksi pribadi saya. Dapurnya adalah dapur jalak sangu tumpeng. Nah, kalau ini dapurnya adalah dapur tilam upih sobat. Nah, dengan pamornya ini adalah pamor ngulit semongko. Nah, mungkin diantara sobat semuanya ini ada yang berminat ataupun juga ada yang wah, saya naksir ini dengan pusakanya ini. Silakan langsung nanti menghubungi di nomor WA saya. Mungkin untuk di video ini cukup sekian sobat. Kita akan melanjutkan lagi untuk mengunboxing dari paketan yang tadi sudah saya terima. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi panjenengan para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan ulasan ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.